أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji adalah milik Allah. Kita semua memuji kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, serta memohon ampun kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat di jalan Allah, maka tidak akan ada yang sanggup memberi petunjuk selagi darinya. Kita semua bersaksi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan taklid, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah selain dari Allah Azza wa Jalla. Kita semua pun bersaksi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan taklid,
bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan Rasulullah, utusan Allah yang terakhir, yang wajib kita contoh karena di dalam dirinya terdapat suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, tidak terasa bahwa kita saat ini berada di penghujung hari bulan Sya'ban. Tepatnya kita berada di hari yang ke-29 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Hal ini mengisyaratkan kepada kita tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan berbagai macam pahala yang berlimpah, yaitu bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, di sebahagian umat Islam ada yang memiliki pemahaman, ada yang memiliki suatu pemikiran bahwa dilipat gandakannya pahala itu hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga kita tidak aneh tatkala di bulan Ramadan nu biasana tara ka masjid oge getol ka masjidna. Nah, dilipat gandakeun. Yang biasanya orang itu tidak suka bertolabul ilmu, tetapi pas bulan Ramadan getol tolabul ilmuna, nah dilipat gandakeun pahalanya. Bahkan ada orang yang mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya itu dikumpulkan heula pas bulan Ramadan dibagikan. Nah, dilipat gandakeun pahala. Berlalu saja bulan Ramadan, nah ada dekat tinggali deui atuh ka masjid nanti. Dekat tinggali deui tolabul ilmu nanti. Komo bari jeung infak sedekah nanti. Nah, geus teu dilipat gandakeun pahalana oge. Teu semangat ngalakukeun oge. Ini adalah suatu pemikiran ataupun pemahaman yang keliru, harus diluruskan. Kalau kita baca di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda begini: kullu amal ibni adama yudha'ul hasanatu asru amsariha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Setiap amalan anak Adam, maksudnya adalah manusia, setiap amalan manusia berupa kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat yang semisal kebaikannya sampai 700 kali lipat. Kapan ini? Kapan saja? Di mana ini? Di mana saja? Bulan apa ini? Bulan apa saja? Jadi tatkala seseorang melakukan suatu amal kebaikan, amal ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kapan saja, di mana saja, bulan apa saja, itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali. Jadi semangat nanti ibadah atau berbuat kebaikan ke bulan Ramadan kumpulan. Nah, pas bulan Ramadan panginten lebih ditingkatkan lagi tuh infak sedekahnya, lebih ditingkatkan lagi tuh amal ibadahnya. Itu ya. Nah, hadis itu kelanjutannya begini. Qala Allahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla berfirman, ila saum. Nah, ini kecuali ibadah saum.
innahu li, ibadah saum itu untuk aku. Firman Allah, wa ana ajibihi, dan akulah yang akan memberi pahalanya. Nah, ini perbedaannya. Saya misalkan, ya, saya ilustrasikan supaya dapat dimengerti. Kalau ada tukang bangunan, biasanya si tukang bangunan itu dari sini nih, misalkan dibayarnya oleh mandor. Tatkala dari sini, kata gunungannya, kata bosnya, kalau pengerjaan yang ini saya yang langsung akan memberi upahnya, tidak melalui mandor lagi. Apa yang kita bayarkan? Lebih rendah upahnya atau lebih tinggi? Tentunya lebih tinggi perbuatan yang ini. Kenapa? Bukan melalui mandor lagi itu upah, tetapi langsung oleh gunungan, langsung oleh bosnya. Inilah berarti pelaksanaan ibadah saum itu lebih dari 10 sampai 700 kali lipat. Sehingga ada istilah bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Jadi waimen nate itu di bulan-bulan lain tidak, bukan seperti itu. Ya. Nah, hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin si tukang tatkala mengerjakan yang ini mendapatkan suatu perhatian khusus. Nah, dia malah langsung diganti pegunungan saya, pasti mengerjakannya dengan rapi, masang keramik nganjiku gitu tak, mual odol-odol gitu. Yang jadi pertanyaan, sampai sejauh mana pelaksanaan perhatian kita terhadap saum itu sendiri? Karena ini langsung pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih memperhatikan baju barunya daripada saumnya? Apakah kita lebih memperhatikan bapak itu lakarena daripada saumnya? Nah, ini yang harus kita perhatikan tatkala bulan Ramadan. Jadi mulai memikirkan nanti kan naon ini yang fokusnya di saum nih. Soalnya saum itu langsung diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruba shaimin hadukum min siyamihil ju' wal athar. Banyak orang yang melakukan ibadah saum tetapi justru pelaksanaan saumnya di hadapan Allah bukan pahala yang dilipat gandakannya, tapi apa? Haus dan dahaga saja yang ia dapat. Kenapa? Karena tidak memperhatikan dari pelaksanaan saum yang dilakukannya. Terus apa ini? Digaji kudunungan langsung dalam pegawaian nanti orang-orang masang keramik pakai kita teniku rumpang-rumpakan, cipu dudungan anak, ia kumaha, nek dicarekan atau diberi gaji namun perbuatan itu. Ini ya, jadi kita dalam pelaksanaan ibadah saum itu harus benar-benar dapat perhatian. Jangan sampai nantinya kita mengharapkan pahala yang begitu besar, tahu-tahu di hadapan Allah hanya lapar, haus dan dahaga saja. Mungkin Barakallah. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, supaya ibadah saum kita di hadapan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala berbobot nilainya dilipat gandakan, maka
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya tidak saja di sini kemukakan. Yang pertama, tatkala kita melaksanakan saum, jaga dari perkataan-perkataan yang dusta. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: "Malam yada qaula zur wal amal bihi." Dan barang siapa yang mereka mengerjakan suatu perkataan dusta yang harusnya ditinggalkan, wal amal bihi, tetapi justru ia malah mengerjakannya, mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun bi ayada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dari lapar dan haus yang mereka tahan. Berarti ini harus hati-hati, jangan sampai kita tatkala melaksanakan saum ngobrol kan itu kadia anu akhirna loba bohongna di ngobrol teh di mending kene mata kaya istilah dengan sareng teh dina ibadah saum mah ibadah gitu ya, untuk menghindari daripada hal-hal yang seperti ini mungkin ya angan we saya hari sareng bapak kedulan di mana-mana oke nah gitu ya, jangan Pak. Kalau aktivitas lebih baik baca Al-Quran gitu ya, punya target gitu. Yang kedua, hindari dari perkataan al-ghadbu dan al-fahsh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafas." Saum itu bukan hanya menahan dari makan dan minum saja, melainkan saum itu harus bisa menahan diri dari ropas ataupun lagu, maksudnya dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jorok. Hindari itu supaya apa? Supaya nanti bobot daripada pelaksanaan saum di hadapan Allah pahalanya berlipat ganda. Yang terakhir, hindari dari perilaku yang menimbulkan suatu kemaksiatan. Ini hati-hati. Meskipun ada suatu hadis yang sahih menyatakan bahwa ada bulan Ramadan itu dibelenggunya setan-setan, ditutup neraka, itu bukan berarti kejahatan tidak ada, kemurkaan ataupun kemunafikan tidak ada. Hati-hati, justru nanti akan muncul rangsangan-rangsangan ataupun semangat kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan cacatnya, ternodanya ibadah saum kita. Oleh karena itu, hindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemaksiatan. Itulah kiranya yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah saum yang kita akan laksanakan. Nanti malam kita sudah mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kita harus siap-siap menghadapi bulan Ramadan. Isi bulan Ramadan itu dengan aktivitas, kesibukan, amal ibadah. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimni li ramadana wa salim ramadana li wa salimhu inni muttaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.